Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya siap untuk belajar. Hari ini kita belajar di tematik kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran keempat. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ya anak-anak. Ternyata dari satu provinsi saja itu suku bangsanya sudah sangat banyak. Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Jadi bahasa di daerah satu dengan daerah yang lain itu pasti berbeda-beda ya anak-anak. Nah itulah yang akan menjadi keragaman bahasa di Indonesia. Anak-anak, di provinsi manakah kalian tinggal? Kalau ibu tinggal di provinsi Kalimantan Timur ya, tepatnya di desa Gunung Intan. Berkomunikasi bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Kalau di tempat ibu biasanya masih memakai bahasa Indonesia. Dan jika kita berbicara dengan orang yang dari Jawa atau suku Jawa, kita memakai bahasa Jawa. Kalau di tempat kalian bagaimana anak-anak? Tulis di dalam kolom komentar ya. Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia anak-anak. Contohnya ini ya anak-anak, ada bahasa dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu bahasanya adalah bahasa Sunda. Kalau ibu bahasanya bahasa Jawa ya. Nah, di sini ibu akan menyebutkan bahasa Sunda, bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya. Contohnya di sini adalah tuang. Tuang itu bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa Jawanya adalah nedok. Nah, itu artinya bahasa Indonesianya adalah makan. Kalau bahasa Indonesianya minum, bahasa Jawanya itu ngunjuk. Dan bahasa Sundanya ngaleu eut. Lalu di sini ada bahasa Indonesianya tidur, bahasa Jawanya sare, dan bahasa Sundanya kulem. Lalu ada bahasa Indonesianya pergi, bahasa Jawanya yaitu tindak. Sedangkan bahasa Sundanya yaitu angkat. Kemudian yang terakhir bahasa Indonesianya kepala, bahasa Jawanya mustako dan bahasa Sundanya mustaka. Nah ibu kurang tahu ya cara bahasa Sundanya. Mungkin anak-anak yang berasal dari Jawa Barat bisa tuliskan ya cara bacanya di kolom komentar. Ini tadi beberapa bahasa yang digunakan di masyarakat dan artinya dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang
tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa asli dari daerahnya. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu loh anak-anak melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Anak-anak, dari mana sajakah asal daerah kalian? Ayo kita lestarikan bahasa daerah ya. Mungkin bila kita terbiasa memakai bahasa Indonesia, bahkan memakai bahasa Inggris, mari kita juga membudayakan menggunakan bahasa ibu atau bahasa dari daerah kita masing-masing supaya bahasa di Indonesia tidak terancam punah. Anak-anak telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Tuliskan ide pokok setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, di sini Ibu punya contoh ide pokok dari setiap paragrafnya. Misalnya di paragraf 1 itu tentang posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya tentang distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya. Kemudian ide pokok paragraf ketiga yaitu kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Dan paragraf keempat, ide pokoknya bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Jadi itu tadi adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Informasi baru apakah yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut, anak-anak? Nah, mungkin informasi yang pertama yaitu Papua Nugini adalah negara dengan bahasa paling banyak, yakni 867 bahasa. Kemudian Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia yaitu 742 bahasa. Lalu Pulau Jawa yang paling padat penduduknya hanya memiliki 20 bahasa. Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa sebanyak 271. Kemudian kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Kemudian informasi berikutnya yaitu bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tidak memiliki generasi muda pelanjut bahasa ibunya. Lalu, salah satu generasi yang masih merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. Dan bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Dan informasi yang terakhir yaitu kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, itu tadi informasi-informasi penting dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Anak-anak, kita akan belajar ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelas kalian. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah teman kalian yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah.
Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada di daerah Sumatera ya. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera ya, anak-anak. Sumatera ini bahasa daerahnya banyak sekali ya anak-anak. Ada bahasa Aceh, bahasa Bangka, bahasa Batak Alas, bahasa Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karo, Batak Mandailing dan lain sebagainya. Dari satu pulau saja bahasa daerahnya ini bermacam-macam. Dari Pulau Sumatera ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada Pulau Jawa. Nah, di dalam peta Pulau Jawa ini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Banten, ada daerah istimewa Yogyakarta ya, dan lain sebagainya. Nah, bahasa daerahnya apa? Nah, di sini contohnya ada bahasa daerah Baduy, Betawi, bahasa Indonesia, bahasa Peranakan, bahasa Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Nah, ini dari Jawa. Berikutnya kita lihat dari Kepulauan Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di sini ada peta Pulau Bali dan peta Pulau Nusa Tenggara ya anak-anak. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Abui, bahasa Adak, bahasa Adonara, Alor, Amarasi, Anakala Nunggu, dan lain sebagainya. Itu tadi dari Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian Pulau Kalimantan ya anak-anak. Nah, ini peta Pulau Kalimantan ya. Di Pulau Kalimantan ini bahasa daerahnya adalah bahasa Ampanang, bahasa Awheng, bahasa Bahau, Bakati, bahasa Bekati, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa lihat ya di situ ya bahasa-bahasa yang ada di daerah Kalimantan. Satu pulau bahasanya juga bermacam-macam ya anak-anak. Berikutnya ada Sulawesi. Nah, peta Sulawesi ini seperti huruf K ya anak-anak. Bahasa daerahnya adalah ada bahasa Andio, ada bahasa Arale Tabulahan, bahasa Bada, bahasa Bahon Sui, Bajau Indonesia, Balaesang, Balantak, Bambam, dan lain sebagainya. Nah, anak bisa lihat ya di situ ya bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi. Kemudian ada Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku ini ada banyak juga bahasanya ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat ya di situ ada bahasa Alune, bahasa Amahai, bahasa Ambelau, bahasa Aputai, Asilulu, dan lain sebagainya. Kemudian ada Pulau Papua ya anak-anak. Bahasa daerahnya yaitu Abrab, Aghu, bahasa Airoran, bahasa Airo, bahasa Aki, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat ya di situ ada peta Papuanya juga ada. Kemudian anak-anak bisa lihat bahasa daerahnya ya. Satu pulau sangat banyak sekali bahasanya. Anak-anak, kalian dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita di tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat khususnya untuk anak-anak kelas 4 ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.